Hai, welcome back to my channelnya mahasiswa. Di video kali ini aku akan kasih tahu 5 beasiswa untuk mahasiswa S1 tanpa TOEFL dan IELTS. Apa aja sih beasiswa tersebut? Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu nggak ketinggalan informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Yang pertama yaitu beasiswa KIP Kuliah atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Penyelenggara beasiswa ini yaitu pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemenristek. Jadi ini beasiswa dari pemerintah, bukan beasiswa CSR maupun beasiswa prestasi. Jenis pendanaannya yaitu beasiswa penuh yang artinya kamu akan memperoleh biaya kuliah, uang saku, dan juga bantuan biaya hidup. Untuk persyaratannya yaitu warga negara Indonesia, jadi kamu harus menunjukkan KTP, dan juga lulusan SMA, SMK, atau madrasah aliyah, berasal dari keluarga kurang mampu, sudah dinyatakan lulus di PTN atau PTS yang bekerja sama. Jadi nggak semua PTN ataupun PTS menerima KIP kuliah ini. Jadi kamu harus menyertakan surat keterangan sudah diterima atau sudah lolos seleksi di kampus tersebut. Jadi beasiswa ini diberikan kepada calon mahasiswa yang belum memulai kuliah. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat videoku sebelumnya yang tentang beasiswa CSR dan beasiswa prestasi, di mana ada persyaratan minimal semester, beasiswa tersebut diberikan kepada mahasiswa yang sudah diterima dan sudah berkuliah. Tapi untuk beasiswa KIP kuliah ini diberikan kepada calon mahasiswa yang belum kuliah tapi sudah punya keterangan diterima di kampus tersebut. Tahap seleksinya pertama ada tahap seleksi administrasi atau seleksi berkas, kemudian verifikasi ekonomi, dan bukti kelulusan seleksi di PTN maupun PTS. Untuk jadwal seleksinya kapan? Jadwal seleksi beasiswa ini biasanya bersamaan dengan seleksi masuk perguruan tinggi, yaitu antara Februari sampai dengan Juli di tahun tersebut. Mahasiswa jurusan apa aja sih yang boleh mendaftar? Yaitu mahasiswa dari jurusan apapun. Untuk tingkat kesulitannya yaitu antara sedang hingga tinggi, karena beasiswa ini fokus kepada prestasi akademik dan juga kemampuan ekonomi dari calon mahasiswa. Untuk persentase lolosnya kira-kira berapa persen sih? Antara 10 sampai dengan 20%, tergantung kuota dan daerah kamu mendaftar beasiswa ini. Yang kedua yaitu Jarum Beasiswa Plus. Beasiswa ini diselenggarakan atau disediakan oleh Jarum Foundation. Untuk jenis beasiswanya bukan beasiswa penuh tapi beasiswa parsial. Jadi kamu akan memperoleh uang saku sebesar 1 juta rupiah per bulan, pelatihan soft skill, dan juga pengembangan diri. Nanti aktivitasnya banyak banget dan udah aku bahas di video-video ini. Untuk persyaratannya apa aja? Yaitu mahasiswa S1 maupun D4 yang berada di minimal semester 4. Jadi nanti kamu akan memperoleh beasiswanya di semester 5 dan 6, tapi kamu mendaftarnya saat semester 4. IPK-nya minimal 3,2 atau 3,20, aktif berorganisasi yang dibuktikan dengan sertifikat keaktifan organisasi, serta tidak sedang menerima beasiswa lain. Jadi kalau saat ini kamu menerima beasiswa lain, belum bisa mendaftar beasiswa Jarum, atau kalau saat ini kamu mendaftar beasiswa Jarum bareng dengan mendaftar beasiswa lain, nanti ketika keterima harus memilih salah satu di antara beasiswa tersebut. Jadi beasiswa Jarum tidak bersedia menerima mahasiswa yang menerima beasiswa Jarum sekaligus menerima beasiswa lainnya. Untuk tahap seleksinya pertama ada seleksi berkas atau seleksi administrasi, kemudian ada potensi akademik dan juga ada wawancara. Kalau untuk jadwal seleksinya, beasiswa ini dibuka setiap tahun antara bulan Mei sampai dengan Juli di setiap tahunnya. Tapi biasa pengumumannya sekitar bulan Agustus. Tapi pastikan kamu cari informasinya dengan cara ngelihat website resmi Jarum Beasiswa Plus. Tingkat kesulitannya tinggi banget karena pendaftarnya banyak, peminatnya banyak, dan profil akademik pendaftaran ini bagus-bagus. Untuk potensi lolosnya sekitar 5 sampai dengan 7% dari total pendaftar awal. Yang ketiga, beasiswa BCA Finance Peduli. Untuk penyelenggara beasiswanya yaitu dari BCA Finance. Beasiswa ini termasuk beasiswa penuh dan kamu akan memperoleh uang beasiswa sebesar 3 juta rupiah per semester. Untuk persyaratannya, siapa aja sih yang bisa mendaftar? Yaitu mahasiswa S1 yang minimal berada di semester 2, IPK minimal 3, berasal dari keluarga dengan pendapatan terbatas atau keluarga kurang mampu, dan berprestasi secara akademik. Untuk tahap seleksinya ada 3, yang pertama seleksi administrasi atau seleksi berkas, kemudian seleksi wawancara, dan yang ketiga yaitu verifikasi kondisi ekonominya, benar apa enggak. Untuk jadwal seleksinya, beasiswa ini dibuka setiap tahun antara bulan Juni sampai dengan Agustus di tahun tersebut. Untuk jurusan yang boleh mendaftar semua mahasiswa dari jurusan apapun asalkan memenuhi dari segi kriteria tadi. Kriteria IPK-nya lumayan tinggi ya, 3,5. Terus udah itu berada di semester minimal semester 2. Untuk tingkat kesulitannya nggak terlalu tinggi, jadi beasiswa ini lumayan sedang tingkat kesulitannya karena dari segi penyelenggara beasiswa lebih fokus untuk mendanai atau memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu. Untuk persentase lolosnya sekitar 10-15% dari jumlah pendaftar awalnya. Yang keempat, beasiswa Tanoto Foundation Teladan. Jadi beasiswa Tanoto Foundation ini diselenggarakan atau disediakan oleh Tanoto Foundation dan termasuk beasiswa penuh, di mana kamu akan memperoleh uang kuliah atau biaya kuliah, kemudian uang saku, biaya buku, pelatihan
pemilihan kepemimpinan, dan juga kesempatan untuk magang di Tanoto. Untuk persyaratannya itu mahasiswa S1 yang berada di semester 3 atau 4 dengan IPK minimal 3,5, aktif organisasi, dan juga memiliki potensi kepemimpinan. Lalu tahap seleksinya ada 4. Pertama ada seleksi berkas atau seleksi administrasi, setelah itu ada tes potensi akademik, kemudian ada wawancara, dan juga ada penilaian dari segi kepemimpinannya. Pendaftarannya dibuka setiap tahun antara bulan Oktober hingga Desember di tahun tersebut. Jurusan apa aja yang diperbolehkan? Semua jurusan bisa mendaftar, sama seperti beasiswa Jarum tadi. Jadi jurusan apapun boleh mendaftar untuk mengikuti beasiswa ini, asalkan memenuhi persyaratan yang disebutkan tadi dari segi IPK dan juga dari segi kamu berada di semester berapa saat ini. Untuk tingkat kesulitannya, beasiswa ini lumayan sulit karena peminatnya lumayan banyak, sehingga untuk persentase lolosnya sekitar 5-10% dari jumlah pendaftar awalnya. Dan yang kelima yaitu beasiswa Yayasan Orbit Hasri Ainun Habibi. Penyelenggara beasiswa ini yaitu Yayasan Orbit Hasri Ainun Habibi. Pendanaan di beasiswa ini ada 2 macam. Yang pertama yaitu beasiswa penuh dan juga ada yang beasiswa parsial. Untuk persyaratannya apa aja? Yaitu yang pertama, mahasiswa S1 minimal berada di semester 2, IPK minimal 3, dan juga mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Untuk tahap seleksinya, pertama ada seleksi administrasi, kemudian tes potensi akademik, dan juga wawancara. Untuk jurusannya gimana? Semua mahasiswa dari jurusan apapun diperbolehkan untuk mendaftar beasiswa ini. Untuk tingkat kesulitannya antara sedang hingga tinggi. Jadi untuk persentase lolosnya sekitar 10-15% dari jumlah pendaftar awalnya. Oke, itu dia 5 beasiswa yang tidak mengharuskan adanya IELTS ataupun TOEFL untuk kamu mahasiswa S1 di Indonesia. Kalau kamu punya pertanyaan lain terkait beasiswa, kamu bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.